pemirsa Kabarika, hari ini kita kembali lagi dalam series Ika Talks. Namun kali ini dalam segmen yang berbeda, yaitu Ika Talks Milenial. Di Ika Talks Milenial ini nantinya kita akan ngobrol-ngobrol dengan millennials Unhas dan alumni Unhas yang berkecimpung dalam bidang UMKM atau bisnis, entertainment, musik, dan lain sebagainya. Untuk episode pertama kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan owner pixpix.id, foto booth pertama di Makassar yang terletak di Social Bar. Please welcome Kak Hera Hediati. Halo. Boleh kenalan dulu enggak, Kak? Oke, nama saya Hera Hediati. Panjang sebenarnya namanya. Nama asli saya Hera Hediati Harti Setianingsi. Bisa dipanggil Hera. Kalau sejarah pendidikannya nih Kak, boleh share nggak sama teman-teman? Wah, ini lumayan seru nih. Soalnya saya menjelajah ya. Nah, saya lahir di Gorontalo, tapi saya TK-nya di Bone. TK saya itu TK Adiaksa, lanjut SD-nya SD sempat tinggal di Pakato. Itu saya di SD kelas 1 saya di Pakato, SD Bontomanai. Nah, lanjut kelas 2 saya pindah ke Sekolah Negeri Mangkura 4 Makassar. Lanjut SMP saya di SMP 6 Makassar. Nah, SMA-nya saya pindah kota lagi nih. SMA-nya saya di SMA Terpadu Krida Nusantara, Bandung. Ya. Oke, untuk kuliahnya jurusan apa kemarin Kak? Oke, saya S1-nya di Unhas, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, baik Kak. Nah, pertanyaan paling pertama, kenapa foto booth? Why foto booth? Why foto booth? Awalnya, saya tuh dari kecil emang hobi banget foto. Dari saya umur sekitar 5, 6 tahun, 7 tahun, itu tuh saya udah suka foto box, saya udah suka foto booth. Nah, foto box pertama saya tuh di Time Zone. Time Zone. Ya, nggak apa-apa nih kita sebut kan. Ya, di Time Zone. Itu tuh pokoknya setiap ke mall harus wajib kudu ke Time Zone. Ya. Saya foto box kalau sama teman-teman, sama keluarga saya, sama inget banget deh. Paling sering tuh sama sepupu-sepupu. Ya. Saya sampai punya koleksi 2 box. Wow. Isinya foto box semua. Ada campuran sih, ada foto studio juga. Nah, dulu kan lagi hype banget ya. Zaman-zaman kita SMP tuh lagi hype banget foto studio. Nah, inget banget saya itu di Mall Ratu Indah Makassar. Itu tuh sebelum seperti sekarang dulu di lantai 2-nya ada foto studionya deh. Oh, ada. Okay. Di situ kita foto SD, foto studio bareng teman-teman, patungan bayar dulu seperti itu. Ya udah, foto aja. Dan emang suka banget foto. Nah, awal mula kenapa akhirnya decided? Kenapa ya saya nggak punya foto box sendiri? Kenapa ya kayak di Makassar juga saya melihat peluang kayaknya belum ada ya, belum ada seperti itu. Nah, kenapa kan saya mau membuat tren lagi nih, membuat tren foto box zaman dulu yang tempo dulu banget kan, zaman foto box. Nah, saya mau kasih naik lagi tren-tren seperti itu. Tren-tren untuk foto street. Ya, oke. Tapi saya debut pertama saya itu saya emang maunya konsepnya di kafe-kafe seperti itu. Iya, seperti di kafe-kafe. Jadi tidak lagi di mall. Iya. Nah, untuk misalnya dari awal idenya sampai akhirnya terrealisasi tuh it takes how long gitu? Aduh, lama banget ya. Saya sempat riset dulu keluar kota. Oh, really? Ya. Pokoknya waktu itu ada event musik. Tahun lalu pertengahan itu tuh ada event musik. Nah, di situ tuh ada foto box juga. Iya, ada foto box. Begini modelnya? Iya, begini. Jadi udah saya cobain. Wah, seru banget nih kalau saya buat di Makassar seperti ini. Iya, apalagi di Makassar kan belum ada di mall-mall kan ya. Ya udah saya buat pertama kali dengan modal minim. Dengan modal minim. Oke. Dengan ya
sempat merengek juga sih ke orang tua awalnya. Pak, saya mau ini dong buat bisnis seperti ini. Tapi cara meyakinkannya? Iya, proposal saya harus bagus lah. Betul. Saya harus tunjukkan dulu. Seperti awalnya tuh fighting banget sama orang tua. Iya sih. Emang usaha kan masih pemikiran kolot ya. Usaha seperti itu kayaknya kurang menjamin gini. Nanti ada yang foto nggak sih kayak gini. Udah saya kasih percaya, saya kasih tahu baik-baik. Ya udah akhirnya bisa jadi seperti ini. Alhamdulillah antusias warga masyarakat Di Makassar maksudnya itu antusiasnya parah sih. Alhamdulillah mantep deh. Nah, kalau misalnya pemilihannya kenapa di social bar nih Kak, kalau boleh tahu? Oke. Kenapa saya memilih social bar? Karena ya kebetulan ini punya teman saya ya. Jadi ini kebetulan punya teman saya. Terus ambience-nya saya suka banget di sini. Serba stainless, putih, clean gitu kan. Clean. Jadi emang Cocok sama tema photobox saya. Awal sebenarnya desain photobox saya ini emang awalnya sudah seperti ini. Nah, saya mencari di mana ya tempat yang cocok dengan desain photobox saya. Iya. Tapi for your information, photobox saya tuh nggak melulu seperti ini ya. Jadi emang setiap cafe, setiap coffee shop, setiap event itu beda-beda. Jadi ya sejauh ini saya punya 3 box. Wow. Iya, jalan ke 3 box. Alhamdulillah. Iya. Jadi beda-beda semua, beda-beda dari warna, dari bentuk, itu tuh teksturnya semua beda-beda. Oke. Kalau untuk pemilihan atau pembuatannya itu apakah di Makassar semua atau dari luar atau menggunakan jasa ini? Soalnya kan ini termasuk baru dan agak-agak jarang kan photobox seperti ini ada di Makassar. Iya. Boleh dijelaskan nggak Kak? Iya. Ini awalnya tuh saya cari tahu nih. Aduh, siapa ya teman saya desainer, arsitektural desainer lah ya. Ya soalnya beda kan kalau arsitek sama arsitektural desainer tuh beda. Kayak lebih agak di bawah sedikit kalau arsitektural desainer fee-nya itu. Karena sebenarnya dia belum berlisensi. Jadi emang milenial juga yang buat ini. Iya kan? Iya, anak Unhas juga ada. Ya? Iya, jadi yang buat ini teman saya sendiri. Saya brainstorming gimana konsepnya nanti. Saya mau warna apa, saya mau bentuknya seperti apa. Itu tuh ya kita habis ngobrol banyak. Habis itu udahlah jadilah seperti ini. Gitu. Untuk pembuatan satu photoboxnya seperti ini tuh butuh berapa lama Kak? Oh iya. 20 hari. Iya, 20 hari ya. Karena ya tadi saya juga belum jawab untuk hardware-nya ini beberapa ada yang tidak ready kan, ada yang tidak ready kan di Makassar. Nah, itu tuh saya belinya di luar Makassar pastinya. Jadi emang harus nunggu hardware-nya datang terus boxnya jadi ya total 20 hari lah. Tapi itu termasuk cepat sih karena kan biasanya it takes months ya. Wow. Nah, Kak Hera Hediati ini selain owner dari pixfix.id, beliau juga adalah MUA sekaligus juga sempat kemarin ya selling produk hair care. Nah, berdasarkan informasi sebelum ngobrol-ngobrol sebelumnya itu Kak Hera juga sempat kursus di Puspita Marta di Jakarta. Nah Kak, kenapa kan Kakak awalnya dari Krida Nusantara? Krida Nusantara kan kalau tidak salah itu sekolah yang base tentara kan? Iya betul. Kok bisa dari base tentara tiba-tiba setelah selesai langsung ambil kursus MUA? Kalau boleh tahu, boleh jelasin nggak ya? Boleh. Wah seru banget nih, butuh waktu yang lama. Ya, jadi sebenarnya saya kan lulus SMA itu 2015 ya, dan sekolah saya itu sebenarnya boarding school. Jadi sekolah berasrama, base-nya itu pokoknya semi militer lah ya. Jadi emang harus kayak tentara gitu,
harus baris, kalau mau setiap ke moving class itu harus baris, harus setiap kita mau makan harus nyanyi. Rambut pendek. Iya, rambut pendek. Dulu kan sebelum saya pakai hijab itu rambut saya itu harus segini waktu SMA. Jadi emang ada razianya tersendiri sih. Ada aturannya. Nah, dari itu pun dari awal sampai dari atas, maksudnya dari atas sampai bawah tuh emang harus seragam. Satu sekolah tuh emang harus seragam. Jadi kayak Korsa, komando satu rasa. Asik. Ya, seperti itu. Jadi emang agak melenceng ya. Soalnya tapi emang dari kecil tuh saya suka banget make upin punya kakak saya. Itu tuh dulu ngumpet-ngumpet ya. Dulu ngumpet-ngumpet ambil, pakai. Ingat banget tuh dulu. Habis itu ya udah kenapa diseriusin iya, ya? kenapa nggak diseriusin? Kayaknya saya emang punya bakat dari dulu deh gitu. Nah, sebenarnya awal mulanya kenapa saya pilih belok ke berbeda arah dari sekolah semi militer, kenapa pindah ke makeup artist? Iya. Jadi saya tuh pengen masuk salah satu perguruan tinggi di Bandung. Nah, Boleh itu tuh spill? iya boleh spill. Saya pengen banget masuk di sekolah bisnis manajemennya ITB. Oh, ya, oke. tapi ya belum bukan rezeki, tapi nggak apa-apa juga sih. Saya nggak menyesal saya kuliah di Unhas. Jadi saya nganggur setahun, saya lulus 2015. Ya. Jadi seharusnya kan kita masuk kuliah 2015 juga kan. Ya. Nah itu tuh saya nganggur. Saya ngapain ya? Soalnya waktu itu nggak lulus kan? Iya, nggak lulus. Ya, saya juga nggak mau masuk swasta soalnya. Saya sebenarnya mau, Cuma tapi orang tua lagi-lagi tidak mengizinkan saya kuliah di swasta. Jadi lebih bagus gap year. Nah, saya lebih bagus gap year. Jadi ada nganggur setahun. Nah, itu tuh saya putar otak gimana ya, saya ngapain ya setahun ini. Iya, betul. Nah, setahun ini akhirnya saya memutuskan untuk kenapa saya nggak sekolah makeup aja ya, gitu. Saya kenapa nggak sekolah makeup aja ya? Ya udah, akhirnya saya minta modal lah ya istilahnya, modal untuk sekolah makeup. Terus kata orang tua saya, udah ya terakhir. Ini nggak boleh pokoknya harus serius, soalnya ya modal ini harus diputar, harus kita putar sendiri. Gimana caranya agar modal ini bisa balik modal. Ya udah, akhirnya saya serius, nggak belok-belok, serius ke makeup artist. Ya udah, saya sekolah selama Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan ya. Iya. Nah, selama sekolah di sana itu, ini kalau boleh lokasinya di mana, Kak? Itu di Wahid Hashim, Jakarta. Jakarta ya. Jadi selama sekolah makeup itu apa-apa aja yang dipelajarin di sekolah makeup itu, kalau boleh tahu nih, Kak? Oke, jadi di sekolah makeup tuh, waduh, agak ketat juga. Jadi bangun pagi jam 8 setiap hari ya, dari hari Senin Ini sampai asrama Jumat. atau gimana, Kak? Enggak sih, ada kos bebas sih, kos memilih, ada kos sendirinya, ada kos bebas. Jadi saya memilih untuk di kosnya emang punya Marta Tilar. Nah, mereka menyediakan ya. Oke. Jadi itu emang ada macam-macam kelas juga sih, ada untuk tradisional makeup, ada international makeup. Nah, saya memilih tradisional makeup kenapa? Karena kalau international makeup kan lebih flawless, lebih sheer gitu. Maksudnya lebih nggak pakem. Ngerti nggak sih? Jadi lebih natural. Nah, sebenarnya itu agak easy banget ya. Maksudnya agak gampang lah. Nah, yang susah itu kan tradisional ya. Kita harus pakem, harus pakai paes. Paes tuh apa ya? Kayak Kalau di sini bilangnya apa ya? Kalau yang hitam-hitam di atas itu loh. Ya. Kalau bahasa Makassarnya pakem itu lebih lakbir. Iya. Lebih lakbir, lebih cetar. Lebih cetar gitu. Jadi emang ngambil tradisional biar saya bisa. Jadi kalau kita udah bisa tradisional pasti insya Allah udah bisa yang ini internasional karena dia lebih tipis gitu. Nah, itu tuh jadi setiap pagi kita harus bangun pagi jam 8 masuk kelas habis itu pulang istirahat cuma sejam, jam 12 sampai jam 1. Habis itu lanjut lagi sampai jam 5. Dari hari Senin sampai Jumat itu kita full. Nggak boleh, kita juga diajarin manner, nggak boleh. Misalnya nih kalau kita make upin orang, kita harus sebelah kanan si kliennya ini, terus nggak boleh sebelah kiri, harus sebelah kanan. Terus
kita nggak boleh duduk selama kelas. Jadi, jadi berdiri terus tuh dari jam 8 sampai jam 12. Terus itu istirahat sejam, lanjut jam 1 sampai jam 5 kita harus berdiri, nggak boleh duduk. Mungkin karena untuk melatih kalau misalnya nanti jadi MUA yang sebenarnya kan nggak mungkin duduk dong, harus kan? kuat gitu. Boleh duduk sekali-sekali aja, tapi kalau di sekolah kita nggak boleh. Jadi kayak misalnya kalau kita kenyataannya nih ya, realitanya ini nggak apa-apa kalau kita duduk sesekali, tapi jangan lama-lama. Kayak misalnya harus sigap ya. Sebenarnya menentukan juga sih, mungkin karena lebih cepat ya kalau kita berdiri, mungkin lebih cepat. Dan pengaplikasiannya enak. Seperti itu. Jadi setelah sekolah untuk makeup ini, kapan kakak Hera ini ambil job pertama as MUA nih official? Saya ngambil job pertama itu 2017 ya. Iya, 2017. Pertama dari ke keluarga dulu. Oke. Word of mouth ya. Jadi kayak marketing dari mulut ke mulut. Iya, jadi mulut ke mulut. Saya marketing. Iya, portofolio juga penting sih. Jadi kayak abis make upin sepupu dibayar cuman dulu inget banget, dibayar makanan, dibayar 100.000 juga pernah. Jadi kayak emang kalau dibayar makasih pernah itu mama saya. Iya, jadi setiap habis makeup tuh emang harus penting banget sih kalau di makeup bisnis jasa seperti itu. Maksudnya penyedia jasa seperti itu penting banget kita menghasilkan portofolio yang bagus, post Instagram biar orang lihat kan, oh ini ciri khas makeupnya nih seperti ini, alisnya seperti ini. Jadi ada alis besar kan sekarang tuh macam-macam ya. Macam-macam. Ada Thailand makeup, ada Korea. Ada Korean, ada yang tradisional. Kalau boleh tahu Kak, nama Instagram untuk MUA-nya apa? Oh iya, nama Instagramnya Hera Hediati Makeup. Sambung Hera Hediati Makeup. Jangan lupa di follow ya. Untuk lihat portofolionya, untuk lihat gaya ciri khas makeupnya Kak Hera kayak gimana. Kalau gaya makeup aku sih sebenarnya lebih ke natural gitu sih. Natural gitu. Iya. Soalnya permintaan sekarang kan natural, agak jarang ya yang minta pakem seperti itu. Mungkin untuk nikahan ya beda halnya sama makeup untuk nikah, occasionnya beda. Jadi ada yang untuk prawedding, untuk wisuda, itu semua beda. Sama beda-beda. Sama graduation juga ya. Graduation, iya anak Unhas banyak nih yang aku make upin pas wisudanya. Wah, seru banget ya. Selain anak-anak Unhas, mungkin ada anak kampus lain juga ya? Iya. Banyak dari berbagai UMI dan segala macam. Oke. Nah Kak, selain MUA dan pixfix.id, apakah kakak pernah usaha yang lain atau ada kegiatan ekstra lainnya yang mungkin bisa di-sharing sama sobat-sobat millennials Unhas? Dulu tuh, oh iya, saya juga mau kasih tahu nih, 50 juta pertama saya itu tuh gara-gara saya jualan hair care tadi. Kita belum cerita ya tentang hair care kan? Iya. Itu saya jualan reseller. Nah, pandemi. Sebenarnya itu awal saya bisnis itu gara-gara pandemi. Jadi ngapain ya? Kayaknya bagus deh jualan online aja. Soalnya kita nggak bisa ketemu customer. Betul, ini kan nggak bisa. Jadi udah deh putar otak gimana ya? Oh ya udah, saya coba apply ke salah satu hair care favorit saya. Sebelum saya jualan juga saya coba harus coba. Iya, nggak bisa. Nggak mungkin jualan yang tidak bagus kualitasnya. Iya, kan? Saya coba, wah bagus nih ngefek. Ya udah, saya coba tanya ke adminnya gimana cara menjadi reseller. Soalnya reseller Makassar juga belum ada. Waktu itu. So you're the first in Makassar. Wow. Dan saya menyisir bagian timur. Jadi soalnya orang-orang timur kayak Papua, Maluku dan segala macam tuh pesannya di aku. Soalnya jauh kan kalau dia bayar ongkir dari ongkirnya mahal. Pusatnya Bandung mahal. Jadi dia belinya di aku seperti itu. Iya, aku juga kaget sih sebenarnya kan. Jadi saya kan jualnya di salah satu e-commerce ya. Salah satu e-commerce. Terus ada kayak orange. Dua-duanya sih, tapi lebih banyak di orange. Lebih banyak di orange ya. Nah, itu tuh kan ada rekapannya tuh. Saya kaget pas saya cek, wah bukan kenapa sih. Alhamdulillah udah mencapai target. Iya, target. Wow, 50 juta. Oke.
Oke. Target. Nah kalau misalnya nih Kak, selain usaha-usahanya Kakak ini, apakah ada kegiatan ekstrakurikulernya atau kegiatan tambahannya seperti misalnya hobinya Kakak ngapain gitu, selain untuk mengisi waktu luang gitu kan? Apakah Kakak ada kegiatan yang seperti itu? Iya. Oke, hobi saya itu menari ya. Udah di spill tadi di awal kalau saya itu adalah anak cheers pas Iya, SMP. Ya kalau SMA nggak mungkin lah ya. Soalnya sekolah saya semi militer, nggak ada seperti itu. Nggak ada. Jadi kayaknya stop cuman sampai di SMP saja. Saya tuh hobi banget menari. Nah, saya juga punya hobi baru sekarang. Hobi baru saya sepatu roda. Sepatu roda. Iya, tapi enggak sih. Udah lama juga sebenarnya dari saya. Ingat banget dulu di salah satu mall ternama juga. Iya. Ada namanya Skor. Nah, di situ tuh di sebelahnya ada tempat biliar. Sebelahnya lagi ada khusus arena sepatu roda. Sepatu Nah, roda yang 4 roda kan? iya, bukan yang inline namanya. Oke, Inline tuh yang lurus gitu loh, satu. oke. Di situ. Nah, saya juga suka main sepatu roda. Terus abis itu ya udah. Sekarang saya mau mencoba yang quad skate namanya. Quad skate tuh yang 4. Lagi-lagi saya menarik tren dari zaman dulu ya. Kan zaman dulu tuh sepatu rodanya 4 juga kan. Iya, betul. Sekarang saya pakai yang itu lagi yang karena emang yang sebenarnya yang dulu-dulu tren lagi kan yang sekarang. Ya, back to 90s lah. Betul. Nah, saya hobi sekarang saya ada komunitas ya. Komunitasnya namanya Roda Gembira. ROODA Gembira. Bisa dicek di Instagram, siapa tahu teman-teman ada yang mau olahraga tapi fun. Ya lumayan loh, itu keringat banget kalau kita main sepatu roda. Really? Iya, jadi kita ada latihan 1 minggu 2 kali seperti itu. Nah, itu awalnya kenapa bisa back to sepatu roda nih Kak? Kenapa bisa, kan selama kan mungkin orang-orang berpikir kalau olahraga yang sekarang kan ya mungkin golf atau misalnya jogging atau yoga atau pilates. Terus kenapa Kak Hera memilih sepatu roda? Iya, lagi-lagi dari kecil saya suka banget sama sepatu roda ya. Jadi kayaknya aduh, ada nggak sih satu titik satu titik di mana kayak wah saya jago ini nih, saya harus asah terus nih. Oh iya, dulu tuh emang jago. Bukan sih, saya sombong banget ya kelihatannya. Pokoknya di quarter ada namanya quarter itu tuh emang saya suka pas kecil yang di skor itu saya suka naik quarter. Jadi ini quarter tuh kayak gini nih, ngerti gak sih? Jadi kita naik dari sini jatuh ke bawah. Mirip-mirip skateboard. Iya, arena skateboard. Nah itu tuh saya naik seperti itu kayak wah saya kok jago ya. Jadi kayaknya karena saya juga umur segini kayaknya kita mau nari di mana gitu, mau ngapain? Kan, dulu kalau kampus masih masuk ke UKM ya. Sekarang kayak enggak deh. Jadi saya sambil olahraga, sambil sebenarnya quad skate juga ada yang buat nari, namanya roller dance. Relate sebenarnya. Iya, jadi emang bisa nari sambil main sepatu roda. Unik gak sih? Iya. New information. Jadi kalau ada yang tertarik, silahkan hubungi Kak Hera. Iya, boleh join ya di kita. Soalnya kita lagi hire orang-orang juga nih, lebih banyak, lebih seru kan. Iya. Sebenarnya relate juga sih. Saya bakal mau buat usaha seperti itu. Iya, jadi saya pengen buat usaha sepatu roda. Jadi kayak disewakan seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya Kak Hera dan teman-teman sepatu rodanya latihan tuh biasanya di mana ya? Kita macam-macam sih, ada di Mall Nipah di atasnya. Terus di ada Mall Nipah? Iya, ada di atasnya tuh emang Nipah Park, kan dia bukan Nipah Mall lagi. Iya, dia berubah nama. Nipah Park ya. Nipah Park tuh kita bisa melakukan aktivitas apa aja, olahraga, ada yoga, terus apa ya? Lari bisa di sana. Situ seperti itu. Jadi sepatu roda juga bisa di sana. Kemarin juga saya lihat di update-annya Kak Hera itu lagi latihan di CPI. Iya, di CPI, benar. Jadi kalau misalnya latihan sepatu rodanya ini tergantung jam berapa atau kapan kosongnya kali ya? Iya, kapan kita atur jadwal. Kita kan punya grup. Kita punya grup yang bisa kita wadahnya kita komunikasi lah. Jadi, ini latihan jam berapa nih? Seperti itu. Untuk sekarang membernya sepatu rodanya itu dari dapat teman-temannya atau dapat membernya tuh dari mana aja Kak? Banyak, dari mana-mana. Jadi kayak ya gitu, dari sosial media seperti itu.
Oke Kak. Nah tadi itu kayaknya sempat ngobrol kalau misalnya mau bikin usaha lagi. Emang Kakak Hera ini emang passionnya untuk bikin usaha ya? Apa aja dicuanin Bun. Oke betul. Harus kreatif cari duit kan, kita udah waktunya sih, kayak sekarang umur segini udah waktunya kita produktif lah, seperti itu. Kemarin juga saya lihat di Instagram pixfix.id ini masuk di Instagramnya Kak Dimas Beck. Kok bisa? Iya. Ya dia lagi kesini ke Social Barn, terus dia lihat ada foto box, katanya lucu, makanya dia foto 2 kali loh, dia foto bayar pula guys. Oh my god. Jadi nomor endorse, jadi dia foto bayar, udah seperti biasanya aja, di post juga di feedsnya dia, jadi kayak semoga dapat exposure juga sih dari Dimas Beck. Nah ini Kak, untuk pixfix.id ini apakah awalnya tuh bagaimana caranya sih Kakak promosikan gitu? Apakah endorse atau misalnya kayak ngawal ngiklanin yang produk hair care dari mulut ke produk hair care itu kayak dari via e-commerce atau via sosial media? Caranya Kakak untuk promosikan pixfix itu gimana? Ya, jadi sebenarnya kalau buat usaha seperti ini tuh dari mulut ke mulut juga ya. Iya. Terus kalau ini kan ini sebenarnya buat kebutuhan konten ya. Soalnya ini usaha foto, pasti orang minta soft filenya untuk diupload juga kan, atau berupa fisiknya difoto seperti itu, biar estetik. Nah itu tuh sebenarnya ada namanya UGC, user generated content. Oh ya, jadi itu jadi konten dibuat oleh pengguna. Jadi secara otomatis dia membantu marketing kita tanpa kita minta. Dia post itu kan meningkatkan penjualan kita juga, marketing. Ya nggak sih? Jadi gitu. Dan mungkin kalau misalnya via user, apa tadi Kak namanya? User generated content. User generated content itu jauh lebih trusted. Iya, lebih trusted karena langsung orang sendiri memberikan pengalamannya, dia foto di sini kan seperti itu. Itu lebih generik kan. Iya, jadi orang ya post sendiri, jadi post sendiri, nama kita naik juga kan seperti itu. Jadi konten yang memang konten yang dibuat oleh penggunanya, customer kita. Nah Kak, kalau misalnya nih ada baru-baru juga kan kemarin kalau nggak salah satu senior nikah terus pakai pixfix.id kan? Iya benar. Untuk foto bootnya, acara nikahannya. Nah siapa tahu nih ada sobat milenial Kabar Rika yang mau bekerja sama tuh gimana caranya Kak? Jadi semua kita bisa. Kalau kalian punya event, kalau kalian punya acara, misalnya acara akikahan juga bisa, nikahan, pokoknya semua deh, ada gathering, ada acara perusahaan apa gitu, bisa banget panggil pixfix. Nanti kita emang punya satu box yang untuk mobile kemana-mana, jadi kita bisa pindah ke suatu tempat lain, kita bisa, dan kita bantu brandingkan boxnya, template-nya kita bisa desainkan, jadi emang bisa desain sesuka kalian lah untuk frame-nya seperti apa, jadi sesuai dengan tema acaranya kalian, seperti itu. Menarik bukan? Menarik sekali ya. Terus selain itu Kak, kalau misalnya oh ya satu lagi nih Kak, ada pesan-pesan enggak ya untuk kira-kira millennials Unhas yang misalnya masih bingung mau mulai usaha tuh dari mana? Apalagi kan Kakak udah punya histori yang panjang ya, bikin istilahnya self bisnisnya gitu loh. Oh ya, untuk pixfix.id ini ada berapa orang ya krunya Kak? Untuk misalnya admin atau ini? Kita ada, sebenarnya ini usaha bisnis berdua ya sama teman dekat saya. Iya, teman dekat saya, dia juga bantu tentang accountingnya, tentang keuangannya. Jadi emang saya itu ada 5 ya? 2 sebagai photo booth keeper. Oh oke. 2-nya ini ya saya owner, sama satunya itu admin ya? Dan content creator seperti itu. Oh oke. Terus Kak, gimana caranya sih? Ada tips enggak ya untuk millennials ini bagaimana caranya untuk mulai bisnis gitu kan? Baik kalau misalnya mungkin butuh modal atau misalnya tidak butuh modal kan seperti produk hair care kemarin kan reseller tidak kan butuh modal. Nah, gimana tuh caranya kayak how to choose the right products
untuk orang-orang di Makassar gitu Kak. Siapa tuh ada yang terinspirasi gitu kan. Nah, awalnya sebenarnya pakai modal juga sih orang tua saya yang make up. Nah, hasil uang make up itu modalnya saya pakai untuk jadi reseller. Jadi hasil make up, hasil kerja saya kan make up duluan nih, habis itu reseller. Kan make up kosong pas pandemi. Pas pandemi kosong banget. Iya, betul. Jadi saya putar otak lagi gimana caranya saya tetap cuan. Betul. Jadi saya jadi reseller. Itu saya pakai modal dari hasil make up saya. Nah, sebenarnya gimana caranya untuk kalau misalnya masih kekurangan budget ya, kekurangan modal itu masalah utama. Masalah utama ya untuk milenial itu dropshipper aja saran saya. Dropshipper tuh kita nggak perlu stok gitu, stok barang. Jadi kita sebagai perantara aja, ada orang yang pesan barang. Terus jadi dia kayak sistem PO gitu. Jadi bayar, kitanya ngumpulin dulu pesanan, nggak usah nyetok barang. Habis itu nanti kita kirim ke kayak dijual kembali lah. Tapi sesuai dengan permintaan pasarnya. Jadi kita nggak perlu nyetok barang. Jadi kan itu sebenarnya nggak perlu duit ya, nggak perlu modal. Oke Kak, mungkin untuk sosial media, siapa tahu nanti ada teman-teman sekalian yang mau ngobrol-ngobrol sama Kak Hera. She's really open to all discussion and kerjasama dalam bentuk pixpix.id atau MUA atau dalam sepatu rodanya. Itu mungkin sosial medianya apa Kak? Iya, sosial media saya Hera Hediati, HERAHEDIATI. Oke deh Kak. Oh ya, pesan saya tetap semangat buat milenial sekarang. Jangan menyerah. Oh iya, kepo itu penting, tapi dalam hal positif. Jadi kalau masih bingung mau usaha apa, banyak kan sekarang udah banyak sosial media. Kita bisa cari tahu tentang bisnis apa nih yang lagi happening, gitu loh. Usahakan jadi pionir deh di Makassar. Jadi yang pertama di Makassar itu kayak lebih cuan sih menurut aku, lebih dikenal orang juga. Soalnya kita yang pertama. Jadi bikin usaha yang nggak biasa lah, yang unik, yang beda daripada yang lain. Beda. Pokoknya cari tahu ke TikTok, apalagi tuh sekarang TikTok lagi banyak banget informasi, jadi bisa cari tahu di situ aja. Banyakin kepo deh, banyakin cari tahu, jangan pernah puas dengan apa yang kita sudah punya. Gitu. Dan salah satu hal tambahan yang mungkin penting untuk millennials itu kalau mulai usaha adalah koneksi. Betul. Koneksi ya. Jadi be open, be friendly, karena kesempatan-kesempatan atau ide-ide itu biasa muncul tiba-tiba. Rezeki dari teman juga biasanya, dari link ya, dari teman ngobrol-ngobrol buat bisnis bareng, ya udah jadi sesuatu gitu. Sama seperti pixpix.id yang penempatannya di social bar ya Kak. Itu betul karena koneksi pertemanan yang punya ini social bar, yang punya ini teman saya juga gitu. Jadi seperti itulah bincang-bincang kita hari ini. Jangan lupa di follow sosial medianya Kak Hera. Jangan lupa juga cek Instagram pixpix.id. Terus pokoknya Kak sepatu roda. Sepatu rodanya ROODA Gembira, roda gembira. Roda gembiranya. Sama Hera Hediati Makeup. Hera Hediati Makeup. Yang butuh makeup untuk wisuda boleh lah. Iya, boleh banget ya. Sekian. Jadi mungkin segitu aja dulu ya Kak ngobrol-ngobrolnya kita hari ini. Don't forget to like and subscribe, dan jangan lupa share videonya kita, karena nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dengan millennials yang lainnya, seperti yang inspiratif dan multitalenta seperti Kak Hera Hediati. Amin. Oke, terima kasih Kak untuk ngobrol-ngobrol santainya kita hari ini. Kita dapat banyak insight baru dan pengetahuan baru. Jangan lupa kalau mau kerjasama silahkan kontak langsung. Dan oke deh, terima kasih. Thank you for watching. Bye. Bye-bye.